aku mengantar kepergianmu. Rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci, surga Sukawati. Mengingat budi ayah Bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah Bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah Bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah Bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah Bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah Bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Marilah kita lanjutkan dengan mendengarkan nasihat Sang Buddha atau wejangan Sang Buddha yang berkaitan dengan arwah leluhur yang telah ada, dan menjelaskan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan, memberikan sajian makanan minuman kepada yang telah tiada, yang telah meninggal.
sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Sabi Santa Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap merenung, sikap hening selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Dan Buddhaya. salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan ini. Cerita-cerita berkaitan dengan orang yang telah meninggal, memberikan pesan, meminta sesuatu kepada keluarga yang masih hidup, itu dapat kita dengar, dapat kita terima dari beberapa kalangan-kalangan, baik keluarga maupun orang lain. Saya akan cerita beberapa hal yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal, yang pernah terjadi dalam keluarga saya sendiri. Pernah di satu kuburan, ya nenek saya, kakek saya itu sekitar lubang kubur itu ada lubang, ada 4, ya ada lubang 4. Sebelumnya kalau ada lubang 4 itu pada malam hari itu ada salah satu cucu itu dimimpeni, tolong ya tutupkan jendela-jendela gitu lah. Kok suruh nutupkan sendiri padahal orang sudah meninggal, kok suruh nutupkan. Mungkin pikirnya itu kan jendela di rumah masih terbuka. Ternyata setelah ditengok kuburannya, yang dimaksud jendela itu ada lubang 4 di sekitar pemakaman tersebut, ya. Jadi kalau ada air itu terisi air, ya. Kemudian betul si cucu ini pun juga mengambil cangkul, kemudian menguruk ya lubang-lubang, menutup lubang-lubang tersebut. Terus ada juga ya itu cerita di musim hujan, ngasih mimpi kerabatnya, kalau pas hujan saya kok kedinginan gitu. Ternyata kuburannya itu ada air ngembong gitu loh, sekitar kuburan itu ngembong. Kemudian si kerabatnya itu berpikir untuk menaikkan dengan disemen sehingga air tidak ngembong lagi di situ. Kemudian waktu ayah saya meninggal beberapa hari sebelum 7 hari itu biasanya kalau orang desa itu kan dikasih makan terus di tempat
tidurnya biasanya disajeni ya, sambil dikatakan suruh makan gitu. Pada satu ketika ibu saya itu lupa tidak ngasih minum teh, ya tidak dikasih minum teh. Itu ada gelas ya dirak itu sok goyang-goyang, mengingatkan ibu saya, oh saya kok lupa ya tidak dikasih teh ya. Kemudian juga ada cerita di saat ya ruwah itu biasanya datang ke kuburan memberi bunga, ya menabur bunga. Karena musim hujan pada waktu ini dan terburu sore, tidak merata ya, tidak semua kerabat, tidak semua nisan itu bisa ditaburi tinggal pulang. Pada malam harinya dikasih mimpi, orang ngasih makanan kok tidak merata gitu katanya, ya padahal kembang itu. Jadi ada beberapa fenomena-fenomena cerita-cerita yang terkait dengan kematian. Banyak juga di kalangan orang kota itu tidak dikirimi rumah-rumahan ya, ada yang cerita minta rumah-rumahan, ada yang suruh minta jaket karena kedinginan di sana. Kemudian ada juga yang terakhir ini dari suhu, saya menerima cerita abunya tadi yang sudah dititipkan di tempat abu itu dilarung ya. Setelah dilarung malam harinya ada kerabatnya yang dikasih mimpi kedinginan gitu, karena kan memang dilarung di laut toh, itu kedinginan. Ada juga ya mimpi makanan, minta makanan ini makanan itu dan sebagainya. Memang Bapak Ibu ya, bahwa ketika kita masih hidup kita bisa melayani sepenuhnya, bisa ngasih makanan. Kita berpikir setelah mati itu tidak membutuhkan makanan-makanan lagi. Ada cerita bahwa makanan yang dipersembahkan di leluhur meja leluhur itu memang tidak dimakan secara kasat mata, namun diambil saripatinya. Ada beberapa yang niteni ya, habis dipersembahkan di meja altar leluhur itu, kalau Bapak Ibu niteni itu ada yang merasakan rasanya anyep ya, hambar, karena saripatinya itu sudah diserap oleh leluhur-leluhur yang telah meninggal. Baru saja Bapak Ibu kita menerima penjelasan dari Sang Buddha adalah demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya yang telah meninggal minuman makanan yang berlimpah tepat pada waktunya, dan mereka yang berkumpul di sana para kerabat itu akan bergembira karena mendapatkan makanan. Perlu saya jelaskan bahwa ini tidak semua arwah yang telah meninggal itu bisa menerima persembahan makanan yang dipersembahkan oleh yang masih hidup, tidak semua. Ada beberapa alam kehidupan itu tidak bisa menerima, hanya alam-alam tertentu saja yang bisa menerima persembahan makanan. Sang Buddha menjelaskan secara khusus alam Paradatu Pajiwika Peta, alam kelaparan. Ini yang membutuhkan makanan ya, tidak semua. Tapi apabila keluarga itu mempersembahkan makanan dan di situ tidak ada alam di mana keluarga kita yang meninggal di situ, tetap mendapatkan manfaat, karena tidak mungkin dalam jangka waktu kelahiran begitu banyak itu tidak ada satu kerabat pun yang tinggal di alam kelaparan. Apabila ngirimnya itu bukan yang kita tujukan, satu tingkat dengan kita, pasti di situ juga ada kerabat-kerabat yang lama, ada ikatan karma yang terlahir sebagai alam kelaparan. Inilah yang mendapatkan manfaat. Apabila sama sekali tidak ada, tidak mengurangi nilai kebajikan yang kita kirim itu ya, diterima atau tidak terima, ada dan tidak, kita motivasinya itu mengirim untuk leluhur-leluhur yang telah tiada. Kita berharap tidak ada alam kelaparan yang dihuni oleh leluhur kita ya, namun tetap kita mendapatkan manfaat sebab kebajikan yang kita perbuat ya, itu benar-benar akan bermanfaat bagi kita si pembuatnya. Semoga Bapak Ibu dengan dikirim, dipersembahkan makanan-makanan, lebih-lebih dikasih mimpi dan sebagainya, arwah leluhur yang kita doakan benar-benar merasa puas dan lega
karena telah ditunjukkan rasa bakti dari putra-putri beliau, anak-anak beliau, memberi makan, semoga berguna bermanfaat di alam yang sedang ditempatinya. Dan rasa bakti yang tinggi kepada leluhur itu, Sang Buddha mengatakan, yaitu mengirim pelimpahan jasa. Mengirim pelimpahan jasa bukan terbatas makanan yang kita sajikan, membawakan doa pada pagi hari ini, membaca sutra, itu kebajikan membaca sutra itu dilimpahkan kepada leluhur, itu berguna dan bermanfaat untuk leluhur-leluhur yang kita doakan. Semoga arwah leluhur yang kita doakan benar-benar terlahir di alam surga Sukawati, dan setelah di alam surgawati memberikan doa restu kepada yang ditinggalkan, mendapatkan kemudahan-kemudahan, putra-putri beliau yang merawat juga untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan maupun garmisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu.